Desain PowerPoint Official. Ketemu lagi dengan saya Eva. Kali ini saya akan bagikan video cara membuat CV yang keren. Kita hanya menggunakan PowerPoint. Oke, langsung saja kita buka PowerPoint-nya, dan di sini saya sudah buka PowerPoint. Silahkan teman-teman klik Desain, kemudian Slide Size, kemudian Custom. Tentukan teman-teman pengen menggunakan kertas ukuran apa. Dan di sini saya akan menggunakan ukuran custom. Di sini kebetulan saya mau menggunakan F4 dan di sini tidak ada pilihannya, maka kita akan isi sendiri. Dan untuk ukurannya adalah saya akan menggunakan 21 kali 33. Kemudian slide-nya bentuknya potret, kemudian oke, kemudian maximize. Selanjutnya silahkan teman-teman hapus untuk title ini, kemudian delete. Selanjutnya masuk di bagian insert, kemudian ambil persegi, kemudian shape outline-nya no outline, kemudian selanjutnya ambil bentuk segitiga. Nah, bentuk segitiganya ini silahkan teman-teman mau ukurannya seperti apa. Misalnya apakah dia lebih tinggi, boleh teman-teman tinggal naikkan. Kemudian setelah itu silahkan ubah warnanya, save file-nya boleh menggunakan warna biru yang mudah dulu. Kemudian ingat untuk no outline. Selanjutnya kita akan bikin bagian yang kedua. Silahkan teman-teman tinggal Ctrl P, kemudian Ctrl C, kemudian Ctrl V. Nah, di sini akan terlihat. Oke, boleh warnanya diubah menjadi merah misalnya. Kemudian ini tinggal dipanjangkan seperti ini. Oke, boleh seperti ini. Kemudian ganti, bukan ganti, kemudian kontrol yang warna biru, kemudian klik yang warna merah, kemudian merge shape, kemudian pilih yang intersect. Selanjutnya kita akan bikin bagian yang di sampingnya. Silahkan buat segitiga kecil, kemudian ini dibalik seperti ini bentuknya, kemudian ubah warna dulu menjadi merah dan ingat untuk no outline. Selanjutnya silahkan teman-teman simpan di bagian sini, kemudian ubah menjadi berwarna putih. Oke, selanjutnya kita akan buat untuk bagian yang lain yang di sebelah sini. Kemudian kita akan lanjutkan, klik yang segitiga. Bisa disesuaikan mau seperti apa, boleh seperti ini atau mau lebih kecil lagi. Silahkan perhatikan di sebelah sini ya, mau seperti apa bentuknya. Oke, saya rasa seperti ini sudah cukup. Kemudian ingat untuk no outline, ini sangat penting karena kalau tidak di no outline maka kelihatan garis tepinya. Kemudian selanjutnya kita buat shape, bukan buat shape, buat persegi. Nah, kemudian ini kita bawa ke forward. Karena warnanya sama maka kita ganti dulu warna kuning misalnya. Kemudian klik yang warna biru, kontrol kemudian warna kuning. Kemudian setelah itu merge shape, pilih yang intersect saja, kemudian ubah no outline. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan ke bagian yang lain, yaitu di bagian sini. Silahkan pilih persegi. Nah, ukurannya kita akan bikin ukuran, coba ukuran 7 kali 7. Langsung saja di sini ya, 7, kemudian 7. Oke, seperti ini, dan dibuat benar-benar ini ya, seimbang ya. Nah, oke, kemudian kita akan simpan di bagian sini.
ini nanti adalah gambar atau foto, dan ini menurut saya masih terlalu besar teman-teman. Saya kecilkan lagi, mungkin bisa 5 saja ya. Kita coba 5 cm, kemudian 5 cm. Oke, ini sudah cukup. Warnanya boleh diganti dulu untuk membedakan dengan yang lainnya. Kita coba warna kuning misalnya. Dan di sini nanti teman-teman bisa meletakkan foto teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita mau bikin pemanis dengan cara insert, kemudian pilih yang ini. Kita akan buat persegi panjang dan kita bisa sesuaikan di sini. Kita butuh di bagian belakang sini, dan ini masih terlalu tebal. Oke, dan bisa kita ikan lagi, miringkan, jadi disesuaikan saja dengan fotonya. Oke, dan ini sebelum lupa, ingat dulu untuk no outline. Nah, selanjutnya kita insert persegi panjang, kemudian ini diubah menjadi warna orange, dan no outline, kontrol biru dan orange, kemudian merger shape, kemudian intersect, dan ini silahkan di backward. Nah, seperti ini untuk penampilannya. Selanjutnya kita akan buat lagi untuk di bagian sini. Nah, di sini adalah namanya dengan cara insert, kemudian shape, kemudian silahkan ditarik garis. Boleh diganti dulu untuk warnanya supaya membedakan. Kemudian ingat untuk no outline, kemudian bisa agak naik seperti ini, kemudian ini di backward aja, jadi nanti hasilnya seperti ini. Kemudian kita akan membuat bagian yang lain. Klik insert, kemudian shape, kemudian persegi. Nah, perseginya nanti akan kita simpan di sini. Boleh dikasih warna yang lain dulu, dan tentunya no outline. Warna lainnya misalnya abu-abu. Selanjutnya kita akan menuliskan nama, dan ini kita ini dulu ya. Oke, biar di sininya nggak kelihatan ada sudut tadi. Nah, ini kotak untuk fotonya silahkan di Ctrl C, kemudian Ctrl F. Ini kita akan bikin ukurannya 4,8, 4,7 dan 4,7, dan warnanya silahkan diganti. Kemudian masukkan ke dalam sini dan letakkan di center. Oke, setelah itu kita akan menuliskan nama. Misalkan namanya adalah Adam Williams, maka silakan buka insert, kemudian text box, kemudian silakan dituliskan nama teman-teman. Di sini saya menuliskan nama Adam Williams. Kemudian untuk pekerjaannya silahkan dituliskan, contohnya graphic designer. Gunakan huruf besar di awal ya. Kemudian untuk nama Adam Williams saya menggunakan jenis font cover black untuk ukuran 36. Kemudian untuk graphic designer saya menggunakan jenis font Laura, dan untuk ukurannya sekitar 24, dan letaknya semua berada di center seperti ini. Jika sudah, silahkan teman-teman sesuaikan atau ganti dulu warnanya. Sebenarnya sih kalau udah sampai di sini silahkan teman-teman mengisi mau bagian yang mana, dan di sini saya akan mengganti warna dari
yang sudah saya buat. Di sini saya mau ganti warnanya adalah biru dongker atau biru tua. Saya mau menggunakan warna yang ini. Nah, ini kalau teman-teman pengen tahu untuk jenisnya atau hexnya, ini pagar 192 C besar 4F. Kemudian ini saya mau ganti menjadi warna abu-abu, abu-abunya yang ini dulu. Kemudian yang satunya saya mau menggunakan abu-abu yang lebih tua. Kemudian untuk yang ini saya mau ini ya agak edit sedikit, tapi ini enggak, ini sih menyesuaikan teman-teman aja. Jadi di sini udah tahap untuk finishingnya, yang paling penting adalah desainnya atau shape-nya ini. Nah, teman-teman bisa menyesuaikan mau seperti apa. Nah, ini saya ubah sedikit supaya lebih cantik aja sih. Nah, oke, sebenarnya sih nggak ada beda, cuman menurut saya perlu saya perbaiki sedikit. Kemudian setelah itu untuk fotonya, dengan cara klik yang warna abu-abu, kemudian klik kanan, format shape, kemudian picture, kemudian masukkan gambarnya atau foto teman-teman. Jika sudah, nanti rotate with shape. Kemudian untuk yang berwarna kuning ini silahkan disesuaikan mau diganti warna apa. Misalnya saya mau ganti warna abu-abu misalnya, sorry bukan yang ini agak ini ya. Nah, kelihatan udah, silahkan diganti misalnya mau jadi warna abu-abu. Kemudian yang ini tadi belum kita ubah warnanya, kemudian ini aja eyedropper. Nah, oke, dan tentunya no outline. Nah, seperti ini untuk ininya, untuk hasilnya. Dan yang warna untuk namanya teman-teman boleh sesuaikan mau pakai warna apa. Misalnya mau pakai warna sama dengan ini, oke, boleh seperti ini. Sampai di sini udah paham kan ya teman-teman? Nah, selanjutnya kita akan mengisi bagian dari tulisan yang ada di CV kita. Nah, selanjutnya kita akan tulis misalnya about me, misalnya tentang saya atau siapakah saya. Misalnya teman-teman mau menuliskan kepribadian teman-teman atau kelebihan teman-teman, itu silahkan dituliskan di bagian sini. Untuk ukurannya bisa 24. Kemudian selanjutnya boleh ini langsung di Ctrl C kemudian Ctrl V atau paste. Nah, selanjutnya silahkan dituliskan, dan di sini tentunya hurufnya adalah lebih kecil dibandingkan dari nama atau tulisan about me. Nah, setelah itu kita hapus. Selanjutnya misalnya kita mau masukkan di sini, tuliskan hal-hal positif yang teman-teman miliki. Misalnya saya adalah pribadi yang hangat, kemudian ramah, bertanggung jawab, dan memiliki komitmen yang tinggi. Saya mudah menyesuaikan. Nah, itu silahkan teman-teman tuliskan. Nah, di sini saya mau menggunakan tulisan yang lain, jadi nanti teman-teman sesuaikan aja ya untuk isinya, about me-nya. Setelah itu kita untuk tulisannya boleh pakai ini juga Laura, tapi untuk ininya, untuk hurufnya lebih kecil. Tadi kan 24 ya, kalau ini 24 ya, kalau ini mungkin bisa sekitar 18 saja, atau teman-teman silahkan disesuaikan. Nah, kemudian setelah about me, kita akan menuliskan tentang skill. Nah, skill ini adalah keterampilan atau kemampuan atau keahlian yang teman-teman miliki. Silahkan teman-teman tuliskan, dan
sebutkan di sini. Misalkan mau tambah skill. Nah, di sini silahkan dituliskan misalnya kalian yang teman-teman miliki ya. Kemudian di sini kasih semacam rating. Maaf teman-teman, di sini saya percepat ininya ya, videonya saya buat tadi, saya selesaikan dulu. Nah, nanti akan saya jelaskan cara membuatnya seperti apa. Kemudian sebalik lagi grafik, misalnya grafik desain, silahkan teman-teman berikan rating atau rate dari misalnya angka 1 sampai 10. Nah, anggap satu bullet ini adalah 1. Nah, misalnya kemampuan grafik desain teman-teman dari angka nilainya 9 dari 10, maka yang satunya ini silahkan teman-teman bulatnya diputihkan, kemudian tidak berwarna seperti itu. Nah, begitu seterusnya dengan drawing, misalnya nilainya 9 dari 10, kemudian yang digital marketing misalnya nilainya 8 dari 10. Kemudian setelah itu kita pindah ke achievements. Achievements ini adalah penghargaan atau prestasi yang teman-teman dapatkan selama masa sekolah ataupun di luar dari sekolah. Nah, di sini achievementnya bisa berupa penghargaan atau prestasi. Kalau misalnya tidak ada, boleh teman-teman masukkan misalnya pengalaman organisasi atau apapun itu yang kiranya menjadi kelebihan atau kebanggaan dari teman-teman. Kemudian untuk warnanya silahkan mau pakai abu-abu atau mau seperti apa, silahkan disesuaikan. Nah, di sini saya sepertinya mau mengganti jadi warna seperti ini, warna biru. Nah, supaya lebih cerah aja sih teman-teman, kayak gitu. Kemudian di sini dituliskan nama kegiatannya, kemudian kapan itu teman-teman dapatkan, kemudian bisa berikan sedikit penjelasan, misalnya teman-teman mengambil peran apa di kegiatan tersebut. Kemudian setelah itu pindah ke education. Education ini kaitannya dengan pendidikan atau latar belakang teman-teman. Nah, latar belakang pendidikan teman-teman itu dimulai dari yang paling atas adalah yang paling tinggi, kemudian semakin bawah adalah yang semakin rendah, dalam artian paling di bawah pendidikan teman-teman. Misalnya teman-teman itu dimulai pendidikan terakhirnya adalah S2, maka yang paling di atas adalah S2, kemudian ke bawah S1, kemudian SMA. Baiknya sih cuman sampai SMA aja ya teman-teman. Nah, misalnya teman-teman di sini misalnya ada pendidikan informal lainnya, nah teman-teman boleh masukkan di sini di bagian education, misalnya pernah kursus ataupun ikut pelatihan ataupun seminar. Kemudian setelah itu penjelasannya yang untuk pendidikan di sini dituliskan dulu universitasnya, kemudian jurusannya, kemudian tahun lulusnya, kemudian di sini terkait dengan pendidikan teman-teman, misalnya teman-teman ambil jurusannya jurusan apa, kemudian mayornya apa, minornya apa, kemudian IPK-nya berapa, kemudian berapa lama masa studi, atau bisa juga ditambahkan untuk tugas akhirnya judulnya apa. Nah, bebaskan teman-teman mau menuliskan seperti apa. Kemudian setelah itu masuk ke work experience atau pengalaman kerja. Nah, pengalaman kerja ini bisa juga dimasukkan pengalaman magang, misalnya jika teman-teman pernah magang atau PKL ya, praktek kerja lapangan, itu sudah bisa dikatakan sebagai magang, dan silakan teman-teman masukkan di sini. Nah, kemudian yang di atasnya ini adalah perusahaan atau instansi teman-teman kerja, kemudian jabatan teman-teman, kemudian tahun berapa teman-teman kerja di sana, kemudian di bagian sini adalah
peran atau tanggung jawab teman-teman di perusahaan tersebut atau di jabatan tersebut. Nah, silahkan tuliskan, dan di paling atas adalah jabatan yang terakhir teman-teman jabat. Kemudian semakin ke bawah itu semakin lama atau pengalaman lainnya yang pernah teman-teman dapatkan sebelum yang terakhir ini, kayak gitu. Nah, selanjutnya setelah work experience atau pengalaman kerja, sekarang masuk ke identitas. Nah, identitas ini maksudnya saya adalah kontak. Nah, kontak di sini teman-teman bisa pakai QR code. Nah, ini bisa dibuat, silahkan cari di website, ada kok cara buatnya. Di sini teman-teman bisa masukkan info terkait dengan teman-teman, misalnya nomor handphone ataupun email atau alamat rumah atau nama website, silahkan bisa disesuaikan. Kemudian di sini saya untuk membuat ini bisa diambil dari insert, kemudian masuk di icons. Nah, misalnya teman-teman mau ambil phone, misalnya telepon. Nah, silahkan teman-teman milih, ini ada 3 jenis, bisa juga ini, bisa juga ini, silahkan. Nah, kemudian untuk ukuran saya menggunakan 0,59 cm dan ini bentuknya persegi. Kemudian silahkan masukkan nomor teleponnya, kemudian ini adalah ikonnya, saya ambil juga dari yang tadi, di icon di insert, kemudian di icons, kemudian email dan nama emailnya, kemudian ini adalah rumah dan ini adalah alamat rumahnya. Kemudian ini kalau teman-teman punya website atau pernah menulis atau suka menulis dan punya artikel di website ataupun portofolio teman-teman, silahkan dituliskan di bagian sini. Nah, seperti ini untuk hasil secara keseluruhan dari CV yang saya buat. Semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman untuk masuk ke perusahaan ataupun instansi yang teman-teman inginkan atau yang terbaik buat teman-teman. Semoga sukses dan terima kasih telah menonton video saya kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.